Bung Noel, tadi saya yakin Anda sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Ngabalin. Satu, apakah Anda puas dengan penjelasan Pak Ngabalin? Dua, menurut Anda pertanggungjawaban seperti apa yang harus diminta oleh terutama Jokowi Mania nih terhadap siapa-siapapun yang dalam tanda kutip meloloskan pidato Presiden itu? Pertama-tama apa yang disampaikan Pak Ngabalin itu benar adanya. Beliau mengakui bahwa Mang Bipang itu adalah babi panggang. Artinya ini kan cukup luar biasa lah diakui oleh pemerintah melalui Pak Ngabalin. Nah, kedua harapan saya diusut orang ini. Siapa yang membuat narasi vlog presiden? Karena dia harus bertanggung jawab. Dan bentuk pertanggungjawabannya adalah mundur. Karena ini sudah berkali-kali. Kasus Omnibus Law ini hanya sederhana pembelaannya, hanya salah ketik. Kedua soal PP Miras. Ketiga persoal impor beras. Presiden bikin vlog selama 3 tahun tidak ada impor beras. Ternyata selama 3 tahun ada impor beras. Dan terakhir soal Bipang Ambawang. Nah ini kan kalau terus mengulang-mengulang terus ngeri sekali. Makanya gini, mendingan kalau tidak mampu ganti aja Pratikno itu dengan Om Ngabalin. Saya yakin beliau ini lebih punya kemampuan dalam selektif dan memverifikasi data dan informasi dan sebagainya. Karena gini, ini bahaya untuk Bang Ngabalin, bahaya buat saya. Bang Ngabalin ini selalu cuci piring saya lihat nih terhadap perilaku pejabat-pejabat atau brutus-brutus yang ada di istana. Gitu. Saya juga harus punya tanggung jawab moral secara politik, secara moral dan politik sebagai pendukung presiden. Kalau begini terus bagaimana? Gitu loh. Seenak-enaknya mereka gini. Saya melihatnya ini sekeliling presiden sedang menikmati yang namanya candu kekuasaan. Gitu. Yang artinya mereka tidak lagi memberikan yang namanya masukan-masukan yang berkaitan dengan bagaimana legasi presiden lebih baik. Semua orientasinya bagaimana 2024 mencari uang sebanyak-banyaknya dan bisa mensupport salah satu kandidat presiden. Sehingga tugas utamanya jadi terabaikan. Kenapa? Sehingga tugas utamanya untuk menjaga presiden jadi terabaikan gitu. Sangat terabaikan karena memang mereka bukan pendukung presiden. Mereka bukan pendukung Jokowi. Mereka pendukung para komprador yang haus terhadap bisnis. Jadi menurut Anda pantas digantinya? Bukan pantas diganti, ditangkap dan dipenjarakan terhadap perilakunya. Pidana. Oke, Pak Ngabalin begini. Saya pribadi merasa memang tidak ada yang salah dengan Pak Presiden mempromosikan kuliner Nusantara, kuliner lokal, apapun itu. Toh memang walaupun mayoritas warga masyarakat kita adalah Muslim, tapi memang tidak semuanya. Dan kuliner lokal ini memang pantas dipromosikan. Tapi begini, sebagai orang yang juga belajar ilmu komunikasi, terutama komunikasi publik dan komunikasi politik selama bertahun-tahun, saya jadi bertanya-tanya, apakah yang menyusun pidato ini sudah mempertimbangkan unintended consequences? Hari ini jadi besar sekali. Hari ini hujatan terhadap Pak Presiden jadi banyak sekali. Karena satu, disampaikan oleh Pak Presiden dalam rangka pidato berkaitan dengan larangan mudik. Dan yang kedua, kalau kita mau ingat, Pak Presiden itu dari beberapa tahun yang lalu sudah kerap sekali diserang dengan kampanye negatif berkaitan dengan SARA. Apakah ini tidak jadi bahan yang dipikirkan begitu? Ya, itu yang tadi saya bilang. Kalau umpama kita tarik masalah ini dalam pertimbangan-pertimbangan secara kekhususan untuk kepentingan umat Islam, pasti bermasalah. Tapi kan jangan lupa bahwa, makanya tadi saya memulai dengan istilah mudik itu, karena setiap orang menggunakan kata mudik lebaran, Sofi kan ingat tadi, mudik lebaran, orang menyangka bahwa mudik itu hanya yang berkepentingan pulang itu hanya orang Justru Islam. Itu, kenapa kemudian Pak Ngabalin sampai harus mengklarifikasi sepanjang ini? Berarti kan ada unintended consequences yang belum dipertimbangkan ketika Pak Jokowi membaca itu. Saya mengerti itu. Karena itulah tadi teman-teman dari Departemen Perdagangan juga menjelaskan posisi yang sesungguhnya. Makanya kalau kita memulai sesuatu dengan kemudian negative thinking, bersuuzan, pasti larinya kemana-mana. Tapi kalau kita memulai dengan pandangan yang jernih bahwa ini dalam rangka mempromosikan bla 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 bla, kemudian kekhasan daerah dari ragam suku, agama, dengan daerah-daerah yang masing-masing. Posisi ini yang saya mau katakan. Saya pun tadi mengatakan bahwa kenapa ketika mudik ini juga bukan saja waktu H- sekian itu bukan saja orang Islam yang ingin pulang ke kampung, tapi ada beberapa, kita punya asisten-asisten rumah tangga juga
yang momentum ini menjadi kesempatan untuk bisa Oke. pulang. Waktu Oke. libur kemarin juga seperti begitu, Sofi. Oke. Yang saya maksudkan adalah mari kita melihat masalah ini secara jernih bahwa Presiden itu, Jokowi itu adalah bapak dari semua agama, dari semua suku di Republik ini. Itu supaya jernih kita berpikir melihat Baik. masalahnya. Terima kasih Bung Abalin, dan juga terima kasih Bung Noel atas waktunya bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Ya. Malam hari ini. Kita harapkan semoga Ya. tidak ada kepleset lagi ya dalam pidato-pidato Pak Presiden Pasti selanjutnya kepleset ya. terus, nggak mungkin nggak. Pasti Oh. kepleset terus. Oke, ya sudah kita lihat nanti. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak. Kita jumpa lagi lain waktu.